Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat ya belajarnya. Seperti biasa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pidato persuasif. Pada pertemuan hari ini menyambung pembahasan pidato persuasif, maka kalian akan mempelajari tentang ciri kebahasaan yang terdapat di dalam pidato persuasif. Silakan anak-anak ibu menyimak video pembelajaran ini sampai tuntas agar memahami materi yang disampaikan. Pada pertemuan hari ini, kalian akan mempelajari kompetensi dasar yaitu mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, jika kemarin kalian telah mempelajari tentang struktur, maka kita hari ini akan membahas ciri kebahasaan yang ada pada pidato persuasif. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan untuk mampu menentukan ciri kebahasaan yang terdapat di dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar maupun yang kalian baca nantinya. Kita mempelajari tentang ciri kebahasaan yang terdapat dalam pidato persuasif. Ada baiknya kalian mengingat terlebih dahulu kira-kira materi apa yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan juga bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari materi tentang struktur pidato persuasif. Nah, masih ingatkah kalian apa saja yang termasuk bagian atau struktur pidato persuasif? Iya, ada tiga. Yang pertama merupakan bagian pembukaan. Yang kedua adalah isi. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, setiap bagian ini mempunyai uraian-uraian tersendiri. Bagian pembukaan berisi tentang bagian pembukaan yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya itu pastinya berisi tentang salam. Ya, salam pembuka. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam sesuai dengan situasi dan kondisi saat berpidato. Dan yang kedua, di bagian pembukaan, orator atau orang yang menyampaikan pidato bisa menyampaikan hal mengenai ucapan penghormatan kepada orang yang hadir pada pidato tersebut dalam pelaksanaan pidato tersebut ya. Selanjutnya, yang ketiga di bagian pembukaan itu pastinya akan selalu terdapat ucapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, bagian kedua adalah isi ya. Nah, di bagian isi orator menyampaikan inti dari pidato yang disampaikannya kepada pendengar maupun pembacanya. Ya, di bagian isi inilah terdapat gagasan, ajakan, arahan, pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar atau pembaca pidato tersebut. Bagian ketiga adalah penutup. Nah, bagian penutup namanya saja penutup, ini merupakan bagian akhir dari suatu pidato, berisi ringkasan isi pidato dan harapan yang ingin disampaikan oleh si orator kepada para pendengar maupun pembaca pidato tersebut. Nah, ingat ya, sudah paham dengan materi sebelumnya? Baiklah, kita lanjut pada materi hari ini. Nah, di sini sudah ada panah ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 7. Nah, berarti ini ada 7 ciri kebahasaan yang terdapat di dalam pidato persuasif yang membentuk suatu pidato persuasif. Yang pertama adalah kalimat aktif. Nah, kalian pernah mempelajari ini juga pada kelas 8 ya. Selanjutnya adalah kata tugas. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Dan yang kelima, sinonim. Keenam, kata benda abstrak. Dan yang terakhir adalah nominalisasi. Jadi ada 7 ciri kebahasaan yang terdapat dalam pidato persuasif. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu mulai dari kalimat aktif. Kebahasaan pidato persuasif yang pertama tadi adalah merupakan kalimat aktif ya. Kalimat aktif, masih ingatkah kalian apa itu kalimat aktif? Ya, kalimat aktif adalah merupakan jenis kalimat di dalam bahasa Indonesia yang subjeknya aktif melakukan suatu kegiatan, suatu perbuatan, ataupun suatu aktivitas tertentu sesuai dengan isi kalimat yang ditulis. Nah, untuk lebih memahami bagaimana kalimat aktif itu sendiri, ingat kembali bahwasannya di dalam sebuah kalimat pasti ada pola kalimat. Yang pertama adalah subjek, ada predikat, ada objek, dan jika kalimat tersebut lengkap, maka ditambahkan dengan keterangan tempat maupun keterangan waktu. Ya. Nah, kalimat aktif sendiri, subjeknya, yang pertama cirinya adalah merupakan pelaku. Jadi, subjek di dalam kalimat aktif merupakan pelaku dari kegiatan di dalam kalimat tersebut. Ciri yang kedua, kalimat aktif predikatnya diawali dengan imbuhan ber ataupun imbuhan me ya. Ber dan me. Tetapi tidak seluruh kalimat aktif tersebut diawali dengan imbuhan. Ada juga kalimat aktif yang tidak diawali dengan imbuhan. Ingat, jika ciri yang kedua berhubungan dengan predikat tidak terpenuhi, kita kembali kepada ciri yang pertama, yaitu subjek melakukan kegiatan. Contohnya apa kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah Rena sedang makan ayam gulai. Rena merupakan subjek di dalam kalimat tersebut. Sedang makan merupakan predikat. Aktif apa yang dilakukan, yaitu sedang makan. Makan apa? Makan ayam gulai. Nah, di sini tidak ada imbuhan. Ya. Predikatnya pada kalimat tersebut adalah kata dasar, yaitu makan. Tidak diberi awalan me ataupun diberi awalan ber, tetapi kalimat tersebut termasuk kategori kalimat aktif. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut, Rena berperan sebagai subjek pelaku dalam kegiatan. Ya, aktif melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya apa? Makan ya. Makan apa? Ayam gulai. Sampai di sini paham? Ya, insya Allah pasti paham ya, anak-anak ibu. Kalimat aktif sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ya, kalimat aktif transitif merupakan kalimat aktif yang memerlukan objek di dalam kalimatnya. Sedangkan kalimat aktif intransitif adalah sebuah kalimat aktif di mana di dalam kalimat tersebut tidak memerlukan objek. Ya, kita lihat contoh berikut. Contoh untuk kalimat aktif transitif. 1. Kakak mengerjakan tugas kuliahnya. Kakak merupakan subjek atau pelaku dalam kegiatan tersebut. Kalimat ini mengerjakan merupakan kata dasar yang telah diberi awalan me dan akhiran kan ya. Mengerjakan sudah memenuhi 2 ciri kalimat aktif. Tugas kuliahnya merupakan objek.
Kalimat kedua, kami membeli beragam ukiran khas daerah ini. Kami merupakan subjek, membeli merupakan predikat yang diberi awalan me, ya. Beragam ukiran khas daerah ini merupakan objek. Jadi ini contoh dari kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Yang kedua tadi merupakan kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Contohnya bisa anak-anak ibu baca pada slide ini ya, atau pada halaman ini. Yang pertama adalah mereka berlari menuju halaman belakang rumah. Pada kalimat tersebut tidak ada objek, tapi yang ada adalah mereka, subjek, berlari, predikat, menuju halaman belakang rumah merupakan keterangan tempat. Kalimat kedua, kami bertengkar karena masalah kecil. Pada kalimat tersebut juga tidak terdapat objek. Jadi sampai di sini paham? Baik, kita lanjut pada ciri kebahasan yang kedua. Kebahasaan teks pidato persuasif yang kedua tadi adalah kata tugas ya. Nah, kata tugas sendiri terdiri atas beberapa jenis. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu kata tugas? Ya, kata tugas merupakan suatu jenis kata di dalam tata bahasa Indonesia di mana kata tersebut
harus dilekatkan dengan kata lain di dalam sebuah kalimat agar memiliki makna yang jelas, ya. Nah, kata tugas terdiri atas beberapa jenis tadi yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah kata depan. Jadi, kata depan termasuk ke dalam kategori kata tugas, ya, karena penulisannya harus dilekatkan dengan kata lain dalam kalimat, barulah dia memiliki makna yang jelas di dalam kalimat tersebut. Kata depan yang sering kita pelajari yaitu di, ke, dan dari. Di mana penulisan kata di, ke, dari sebagai kata depan diiringi oleh keterangan tempat biasanya itu penulisannya wajib dipisahkan. Contohnya, saya bermain di halaman. Di dengan kata halaman itu harus dipisahkan penulisannya karena merupakan kata tugas, ya. Di merupakan kata depan dan halaman merupakan keterangan tempat, maka berfungsi sebagai kata tugas yaitu kata depan. Wajib dipisahkan penulisannya. Yang kedua, selain kata depan, kata tugas juga terdiri dari kata konjungsi, ya. Konjungsi sama dengan kata hubung. Konjungsi sendiri terdiri atas banyak jenis konjungsi. Nah, di antaranya ada konjungsi dan, tetapi, karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lainnya. Contoh, saya tidak bisa pergi ke rumah Ani hari ini karena hujan. Nah, jadi terdapat konjungsi di dalam kalimat tersebut, yaitu karena. Yang ketiga, kata tugas yang ketiga adalah kata sandang, ya. Kata sandang yaitu disebut juga dengan artikula. Apa saja yang termasuk kata sandang? Sang, si, yang, hang, para, dan lain-lain, ya. Contohnya di dalam slide ini, para generasi muda hari ini akan menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi. Nah, kata para di sana menunjukkan fungsinya sebagai kata tugas, yaitu kata sandang, ya. Selanjutnya adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru yaitu suatu kata yang menunjukkan perasaan seseorang, baik itu perasaan senang, sedih, dan lain-lain. Nah, bisa diungkapkan dengan kata wah, bah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kata tugas yaitu partikel penegas. Nah, partikel penegas merupakan kata tugas yang fungsinya untuk mempertegas suatu kalimat. Contohnya, ada menggunakan kata pun, kah, lah, dan lain-lain. Contoh di sini, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Nah, kata mari ditambahlah mempertegas ajakan orator terhadap pendengarnya. Marilah, ya, mempertegas, ya, kalimat tersebut. Nah, ini ada kata yang Ibu beri garis bawah. Itu merupakan kata tugas, ya. Marilah, tadi seperti yang Ibu sampaikan, marilah merupakan kata tugas partikel penegas karena diberi kata lah, ya, termasuk kategori partikel penegas. Dan pada kalimat pertama merupakan konjungsi. Ada dua dan pada kalimat pertama. Di pada kalimat pertama di slide ini merupakan kata depan, ya. Di kalimat kedua coba kita lihat ada kalimat sampah berserakan di lingkungan sekolah tidak boleh kita biarkan. Hal ini haruslah menjadi kepedulian kita bersama selaku warga sekolah. Nah, kata di menunjukkan posisinya sebagai kata tugas, yaitu kata depan, ya. Dan di kalimat ketiga itu merupakan contoh dari penggunaan kata sandang, ya. Sudah paham? Kita lanjut pada ciri kebahasaan selanjutnya. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah
kosakata emotif. Emotif berarti berhubungan dengan perasaan. Jadi kosakata emotif adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan si orator ya. Perasaan yang ingin disampaikan oleh si pembicara kepada pendengarnya maupun pembacanya. Sehingga orang yang mendengarkan isi pidato tersebut menjadi tersentuh emosinya. Karena kata-kata yang digunakan mampu menyentuh perasaan si pendengar atau pembacanya. Contoh di sini, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Semangat kebersamaan dan kata gotong royong merupakan kata emosi yang mampu membuat pendengar maupun pembaca tersentuh ketika mendengarkan isi pidato tersebut. Ciri kebahasaan dalam pidato persuasif selanjutnya adalah di dalam pidato persuasif itu menggunakan kosakata bidang ilmu tertentu sesuai dengan isi pidato yang disampaikan atau dikenal juga dengan kata istilah ya. Kosakata bidang ilmu tertentu ya. Nah, kosakata bidang ilmu tertentu itu seperti yang disampaikan disesuaikan dengan isi pidato yang disampaikan. Contohnya, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lihat pada kalimat pertama ini diberi garis bawah pada kata media sosial. Jadi, kosakata yang digunakan adalah kosakata atau istilah yang berhubungan dengan media sosial. Nah, disampaikan di kalimat lanjutan kalimat tersebut. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ataupun Telegram itu merupakan kosakata bidang ilmu untuk kata media sosial. Seperti ini contoh penggunaan istilah dalam pidato ya. Berarti pidatonya berhubungan dengan media sosial, makanya disampaikan ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram. Yang kedua, bencana tanah longsor yang sering terjadi mungkin disebabkan oleh ulah kita sebagai manusia yang membiarkan hutan digunduli. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengurangi resiko terjadinya tanah longsor ini dengan melakukan reboisasi. Nah, kata reboisasi termasuk kosakata bidang ilmu yang berhubungan dengan tanah longsor ya. Selanjutnya di dalam pidato persuasif menggunakan sinonim. Nah, sinonim adalah sinonim merupakan persamaan kata atau kata-kata yang memiliki makna yang sama atau memiliki makna yang hampir sama ya. Contoh 1. Sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Egois di sini dengan kata individualistis itu merupakan memiliki makna kata yang hampir sama ya. Dalam rangka menciptakan dan membentuk kepribadian peduli lingkungan, maka kita sebagai orang tua harus memupuknya sedari dini. Menciptakan ya, memiliki makna yang hampir sama dengan kata membentuk ya, merupakan sinonim. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang keenam yang terdapat dalam pidato persuasif adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang sifatnya abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak. Abstrak artinya tanpa wujud, karena kata tersebut tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Contohnya apa? Silakan anak-anak ibu lihat pada slide ini. Kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiakawanan sosial merupakan kata benda abstrak. Kenapa? Karena kata kesetiakawanan sosial tidak bisa kita lihat wujudnya, ya.
kata benda, tetapi kita tidak bisa melihat wujud dari kesetiakawanan sosial itu seperti apa. Tetapi kita bisa merasakan ya, bagaimana kesetiakawanan sosial. Berbeda dengan kata benda seperti meja, kursi, papan tulis, bisa kita lihat wujudnya. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang terakhir di dalam pidato persuasif, itu menggunakan nominalisasi. Nominalisasi adalah ciri khas dari sebuah teks eksposisi. Nah, karena pidato persuasif termasuk ke dalam kategori teks eksposisi, maka dia juga menggunakan nominalisasi. Nominalisasi atau disebut juga dengan pembendaan merupakan proses mengubah kata benda. Jadi, sebuah kata kerja ataupun kata sifat diubah menjadi kata benda, maka dinamakan dengan nominalisasi. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menghubungkan makna antar kalimat di dalam suatu paragraf pidato persuasif. Nah, contohnya di sini ada dua kalimat yang saling berhubungan. Kalimat pertama adalah pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, jadi dua kata tersebut saling terhubung maknanya, yaitu terhubung karena kata nominalisasi memberlakukan dan pemberlakuan. Jadi, mari kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu berhubungan dengan ciri bahasa di dalam pidato persuasif. Yang pertama adalah, ya, di dalam pidato persuasif tadi menggunakan kalimat aktif, menggunakan yang kedua kata tugas, yang ketiga menggunakan kosakata emotif, yang keempat menggunakan kosakata bidang ilmu tertentu atau kata istilah, yang kelima menggunakan sinonim, yang keenam menggunakan kata benda abstrak, dan yang terakhir menggunakan nominalisasi. Terima kasih perhatian anak-anak Ibu untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan pastinya harus tetap semangat belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.